Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, di video kali ini saya kedatangan sebuah motor Yamaha Mio Z. Nah masalahnya motor ini katanya akinya baru tapi starternya dia nggak jalan tuh. Nah cuma ada bunyi seperti itu ya. Untuk masalah seperti ini, pertama-tama yang kita harus cek adalah bagian dinamo ya, karena untuk aki udah katanya baru ya, jadi udah dipastikan bagus. Jadi kita tinggal cek bagian dinamo saja. Untuk membuka dinamo kita harus membuka saringan udara ya, baut di sini ada 3, yang sebelah kanan 1, yang sebelah kiri ada 2. Nah kalau nggak dibuka nanti membuka bagian dinamonya susah. Ini cukup dilonggarin saja. Nah, nanti bisa diangkat ke atas. Nah, di sini lagi 1. Oke, kalau sudah dibuka ketiga bautnya, tinggal kita membuka bagian dinamonya ya. Untuk membuka bagian dinamo kita butuh kunci L yang seperti ini. Ini kunci L5. Nah, di sini ada 2 baut L, kita tinggal buka saja. Usahakan kunci L-nya yang agak panjangan ya. Nah, mereknya bebas. Yang lumayan itu yang Tekiro atau Lipro lumayan. Nah, 1 kenorin dulu. Yang satunya lagi sebelah sini. Nah kalau baut 2 ini sudah lepas ya, kita tinggal nyabut bagian dinamonya saja. Nah kita tarik keluar kalau baut yang 2 ini sudah kita lepas. Untuk masalah seperti ini biasanya di bagian dinamo itu kalau nggak cool starternya yang habis, kadang bagian magnet starternya yang lepas ya. Dia itu copot dari dudukannya dan menjepit bagian angker dinamo, sehingga dinamo dia nggak bisa jalan. Jadi cuman ada suara kayak curut ya, curut-curut. Nah seperti itu. Nanti pas pemasangan ya teman-teman lebih teliti lagi, karena untuk baut dudukan dinamo ini satu baut itu menjepit bagian massa ya, massa bodi. Nanti kalau sampai nggak dipasang motornya nggak bisa hidup ya. Nah ini untuk massa bodi ini dijepit berikut baut ke dinamo ya. Ya kalau sudah tinggal ditarik saja bagian dinamonya, tarik ke belakang tuh seperti ini. Nah oke ya, untuk lebih mudahnya kita lepas bagian baut yang ke dinamo, yang dari aki, yang dari bendik ya. Nah mutang jang. Nah ini tinggal ditarik aja. Aduh. Nah ini teman-teman harus pakai kunci L yang kecil. Kalau kesulitan susah nyari kunci L, nggak usah dibuka juga nggak apa-apa, tinggal kita langsung membuka bagian ini saja. Kedua baut penutup angker dinamo. Nah teman-teman juga butuh kunci ini yang kecil ya. Ini kunci 5,5, kunci sok yang kecil. Nah kalau teman-teman nggak punya boleh pakai tang ya.
Nah, kalau saya pakai kunci yang seperti ini ya, ini murah di online shop sekitar 15.000, nggak mahal untuk yang murah-murah. Ini manfaat ya, bisa pakai buka kunci yang seperti ini. Tuh. Nah, kalau nggak punya kunci ini, teman-teman bisa cukup pakai tang ini ya. Nah, cara jepitnya seperti ini. Tuh, tinggal dijepit saja. Pakai tenaga yang keras, lalu diputar. Tuh, ini nggak keras ya. Tuh, ini baru pertama dibuka. Tuh, nggak keras ya. Pakai tang juga bisa. Tapi alangkah baiknya pakai kunci yang pas ya, biar bautnya nggak rusak. Nah, jangan lupa nanti ya untuk pemasangan ini ada cirinya ya, biar nanti arah putarnya nggak ketukar. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada titik ketokan di sini searah dengan yang ada garis di bagian rumah dinamonya ya. Nah, ini cirinya ya. Kalau takut lupa boleh digores pakai obeng atau apa saja. Nah, seperti ini. Ini jangan sampai kebalik. Nanti kalau kebalik mungkin dinamonya berputar, tapi arah putarannya bisa berbalik ya, jadi berlawanan. Jadi starternya nggak bakal jalan, nggak bakal nyangkut. Set, tinggal ditarik saja. Nah, ini yang saya takutkan, yang saya sebutkan tadi, manitnya yang lepas. Ini nggak lepas ternyata ya. Tuh, kondisi manitnya masih bagus, dia masih berada di posisinya dengan tuh kondisi masih terpasang dengan kuat. Jadi untuk rumah dinamo aman. Kita cek bagian cool starter. Nah, ini cool starternya nggak habis ya. Ini masih ada, cuman dia sudah tipis. Jadi dia tidak menekan bagian angker dinamonya ya. Tuh, terlihat angker dinamonya gosong, kotor. Ada sedikit-sedikit bekas tempelan bagian coolnya. Nah, ini menandakan coolnya itu nggak menjepit bagian dari angkernya. Nah, ini meskipun masih ada seperti ini ya, masih tersisa, tapi kalau sudah tipis seperti ini wajib diganti ya, biar coolnya lebih mencengkram ke bagian rumah dari ke bagian angker dinamonya ya. Untuk penggantinya ini tanpa dibuka, kalau teman-teman nggak punya kunci untuk membuka bagian ini baut L-nya, teman-teman bisa ikuti trik yang saya contohkan di video ini. Pertama-tama kita cari cool starter yang baru ya, tentunya yang sesuai. Untuk Yamaha Mio M3 itu bisa pakai Yamaha Mio J atau Pega ZR juga sama. Oke, kita lanjutkan ya. Kita buka dulu bagian cool yang akan kita ganti ya. Di sini kita menggunakan obeng plus ya. Kalau susah bukanya, teman-teman bisa pakai tuh. Ini kuncinya seperti ini, disambung pakai mata obeng ketok pH berapa ini, pH 1 ya. Nah, seperti ini. Yuk. Dap. Nah, tinggal dibuka saja. Yang dibuka cukup satu ya, yang pakai baut. Yang satunya lagi nggak usah dibuka karena ini kan aslinya itu disolder. Nah, berhubung andai teman-teman nggak punya kunci L seperti ini yang kecil, boleh ini nggak dibuka. Jadi yang dibuka itu cuma satu ya, yang menggunakan obeng saja. Ente bocor ente. Ngompau ungu ah. Nah, ini kita ambil pernya ya. Kita akan semprot, kita akan bersihkan.
takutnya hilang, atau kalau hilang nanti kan kalau ganti cool biasanya ada, nggak apa-apa. Tapi ini untuk pernya, kualitas per yang ori itu lebih bagus ya, dia tahan panas dan tahan karat. Iya, enggak. 15. Nah, ini cool yang baru ya. Nah, ini cool yang akan kita pasangkan. Pertama kita pasangkan dulu yang sudah kita buka ya. Ini yang bentuknya seperti ini. Nah, yang ini kita pasangkan belakangan. Nah, yang kayak gini kita pasangkan belakangan. Pertama kita buka yang pakai baut ini. Teman-teman, kalau ada baut yang ori, pakai baut yang orinya saja ya. Ini lebih kuat dan lebih tahan panas. Kalau pakai yang lokal-lokal, nah nanti biasanya kalau dibuka itu suka patah. Nah, tapi kalau yang ori itu biasanya lebih kuat. Kita pasangkan baut yang bawaannya saja. Ini kan rumahnya di sini ya, jadi letakkan coolnya posisinya seperti ini. Udah. Nah, yang satunya lagi untuk yang ini ya, kita caranya seperti ini. Teman-teman potong ujung yang ini, yang coolnya udah habis kan ya, kita potong aja di sini. Pakai tang atau pakai gunting boleh. Nah, kalau sudah, nanti kita akan sambung. Nah, dengan cool yang baru ya. Cara menyambungnya dan alat yang kita butuhkan apa biar lebih kuat, teman-teman simak videonya ya. Nah, kita juga potong bagian cool yang baru ini ya. Kita potongnya di sini saja ya. Jangan terlalu panjang karena ini bawaannya udah nggak dipotong pendek ya, masih panjang. Biar nggak nanti si ininya biar nggak nyentuh sama angker. Jadi dipotong secukupnya saja, jangan terlalu panjang. Nah, si cool ini nanti kita akan sambung ke sini, dan biar kuat, kalau teman-teman juga nggak punya solder, kalau di solder juga boleh ya, di solder lebih bagus. Tapi kalau nggak punya solder, teman-teman bisa cari alat yang seperti ini nih. Ini skun ya, ini skun. Teman-teman bisa cari bekasan skun, tapi yang bagian penjepit kabelnya itu masih bagus. Nah, di sini saya pakai skun yang baru, yang agak besar ini. Yang saya pakai bagian bawahnya saja ya. Jadi si bagian yang ininya kita potong di sini. Nah, penjepit ini ya, yang untuk kabel kita jepitkan di bagian cool starter yang kita sambung ya. Nah, kalau saya nyambungnya seperti ini. Ini yang kabel cool yang baru itu dibagi dua. Nah, seperti ini. Di cool yang bekasnya juga kita bagi dua. Nah, ini biar lebih kuat dan maksudnya itu biar lebih nyatu ya. Nah, seperti ini. Lalu dimasukkan ke sini. Nah, seperti ini. Lalu diputer. Nah, seperti ini, lalu diputer. Set. Otomatis kan nyatu ya. Nah, biar lebih kuat kita jepit menggunakan bekasan skun yang seperti ini. Bekasan atau baru lebih bagus ya. Kalau nggak ada yang baru, bekasan juga boleh. Nah, kita pasangkan di sini. Lalu dijepitkan ya. Nah.
dijepitkan. Nah ini aman ya, kabelnya sudah nyatu, sudah terhubung, lalu kita jepit, jadi nggak bakalan lepas. Nah seperti ini, jepitnya dengan keras. Nah seperti ini. Oke, lanjut kita pemasangan cool starternya. Nah kalau kondisi pernya masih bagus, kita pakai per cool starternya yang bawaan ya, yang ori. Ini lebih kuat, tahan karat, kuat tahan karat ya. Oke, caranya seperti ini. Masukkan ke bagian dudukannya pernya, lalu cool starternya seperti ini. Nah kalau teman-teman nggak punya teman atau lagi sendirian, teman-teman bikin yang seperti ini ya. Nah ini bekas ruji, dibentukkan seperti ini lalu dijepitkan. Atau kalau berdua itu lebih enak ya, bisa ditahan pakai obeng min satu orang lagi memasangkan cool yang satunya lagi. Nah masukkan dulu bagian pernya. Nah kalau sudah pernya, lalu coolnya masukkan. Alah. Sip. Nah tahan pakai obeng kecil ya, sebelum memasukkan dinamo starternya. Pohok cani hampelas deh. Nah sebelum dipasangkan, saya lupa ya, di bagian dudukan dari coolnya itu kita bersihkan dulu ya. Ya ini yang hitam-hitam ini, biar langsung lancar nanti pas di starternya itu langsung jreng. Nah, kita bersihkan dulu dari kotoran yang hitam sampai timbul warna aslinya ya. Ini warna tembaga. Bersihkan, jangan terlalu dalam, cukup kita bersihkan bagian-bagian yang kotor yang menghalanginya saja ya. Nah nggak usah bersih-bersih, segini juga sudah cukup. Oke, lanjut memasangkan coolnya ya. Masukkan ini, sebelumnya pernya pasangkan. Tahan pakai ini obeng kecil, lalu masukkan sini. Nah masuk ya. Kalau sudah masuk bisa dicabut. Nah teman-teman perhatikan ya, bagian ini nih, kabel yang menyambung ke bagian cool. Ini kabel ini jangan sampai madu ke sini ya, ke bagian angker. Nanti selain ini ya bisa putus, bagian angkernya juga bisa rusak. Nah bagian ini juga ya, bagian sambungan ini tuh jangan sampai maduk ya. Usahakan jauh dari angker tuh ya. Oke ya. Lanjut pemasangan rumahnya. Nah tinggal dimasukkan saja seperti ini ya. Nah tapi jangan lupa tadi yang sudah di awal saya kasih ciri. Nah dipasangkannya harus sesuai, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nanti arah putarannya akan berubah. Starternya nyala tapi arah putarannya berbalik, jadi starternya nggak bakalan memutarkan mesin ya. Kita kencangkan. Mengencangkannya jangan terlalu kencang ya, secukupnya saja. Ini nggak
tidak ada beban, hanya menahan penutupnya saja, jadi nggak usah terlalu kencang. Oke ya, tinggal kita pasangkan. Jangan lupa ini kabel arus positif 12 volt, arus besar, harus tertutup. Berbahaya kalau sampai nempel ke bagian bodi. Nah, bisa terjadi konslet. Cara memasangkannya seperti ini. Jangan lupa untuk seal yang ini jangan sampai ketinggalan. Kalau sampai nggak terpasang, nanti olinya akan muncrat keluar. Nah, ini kan yang masanya, jangan lupa juga jangan sampai nggak terpasang, disatukan sama baut dari tahan rumah dinamonya. Nah, masukkan ke sini, ini posisinya di bagian atas. Langsung dimasukkan ya, sesuai tadi saat kita membukanya, posisikan dengan posisi yang sama ya. Bagi yang bingung posisinya, baut yang arus positif itu posisinya ada di bagian atas ya. Jangan terbalik. Nah, ini baut yang bagian bawah. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tinggal mengencangkan kedua baut dinamo starternya. Kalau baut tahanan rumah dinamo ini wajib kenceng ya. Nah, sudah, tinggal kita kembalikan posisi dari saringan udara ya. Nah, di sini ada baut 1 dan di sana ada baut 2 ya. Jangan lupa dipasangkan kembali. Namun sebelumnya kita akan coba terlebih dahulu setelah kita melakukan penggantian pada bagian coil starter. Kita coba sekali lagi ya. Nah, oke ya, sudah teratasi masalah starter tangan di Yamaha Mio Jet yang nggak jalan ya, meskipun akinya baru. Nah, ini masalahnya ada di bagian dinamo ya. Tapi untuk masalah seperti ini khusus untuk coil starter yang sudah tipis. Nah, untuk masalah-masalah lainnya itu banyak ya, bukan banyak, ada ya. Selain dari tadi rumah di bagian dinamo starter itu kan ada lahar kecil, lupa saya tadi menunjukkan. Nah, dari bagian situ juga bisa mempengaruhi ya suara seperti itu dan macet. Kalau coil starter bagus, ada suara seperti itu, cek teman-teman ya lahar yang kecil. Kadang kalau laharnya macet berkarat, saya juga sering menemukan masalah di situ ya. Jadi itu masalahnya tinggal diganti bagian laharnya saja. Nah, kalau ini masalahnya hanya di bagian coil starter saja. Oke ya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.